Halo Sobat Akses, kembali lagi dengan Kak Gasta. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan melanjutkan lagi nih pembahasan soal yang berkaitan dengan subtes PBM atau pemahaman bacaan dan menulis. Kali ini Kakak akan membahas soal yang berkaitan dengan kalimat. Nah, pembahasan soal dalam subtes PBM yang berkaitan dengan kalimat itu biasanya menanyakan tentang keefektifan penggunaan kalimat dalam bahasa. Jadi, kalimat efektif itu kalimat yang memiliki unsur gramatikal, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam penggunaan kalimat efektif itu terdapat beberapa prinsip yang harus ada agar suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif. Kurang lebih ada 7 prinsip yang harus ada dalam kalimat tersebut. Sebagai berikut. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal. Jadi setelah tadi kita mengetahui beberapa prinsip yang digunakan untuk menentukan kalimat efektif, sekarang kita akan menerapkan prinsip tersebut di dalam soalnya. Kita masuk ke soal yang pertama dulu ya. Oke, kita mulai. Di sini ada satu soal yang terdiri dari satu paragraf, dan di sini ada 3 kalimat yang mengisinya. Kita baca dulu kalimat per kalimat. Pada akhir pekan, keluarga kami biasanya pergi piknik ke pantai bersama-sama. Mereka menikmati pemandangan yang indah dan bermain voli pasir. Aktivitas ini selalu memberikan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Pertanyaannya, agar kalimat kedua menggunakan paralelisme yang benar, sebaiknya diubah dengan cara titik-titik-titik. Oke, kita ingat di prinsip tadi, penggunaan kalimat yang paralel itu harus sejajar. Jadi setiap fungsi dari setiap kalimatnya itu memiliki kesejajaran atau kesetaraan. Di sini kita lihat di kalimat kedua. Mereka menikmati pemandangan. Menikmati pemandangan. Dan bermain voli pasir. Bermain voli pasir. Jadi ada 2 aktivitas di sini yang digunakan di dalam kalimatnya. Jadi apakah terdapat penggunaan yang sejajar atau tidak? Kita masuk ke jawabannya, opsi jawabannya. Yang pertama, menambahkan kata serta sebelum bermain. Jadi penempatan kata serta itu seharusnya ada di dan. Apakah serta dan itu memiliki perbedaan? Kita lihat bersama-sama. Jadi untuk kata dan kata serta itu masuk ke konjungsi. Konjungsi apa? Konjungsi koordinatif. Oke, jadi untuk kata dan itu berfungsi sebagai penambahan karena bentuknya itu adalah dan. Penambahan. Sedangkan untuk serta itu berfungsi sebagai pendampingan. Jadi kita lihat yang paralel itu adalah tadi sejajar. Jadi yang lebih tepat itu dan atau serta. Oke, kita lihat. Mereka menikmati pemandangan yang indah dan bermain voli pasir. Kalau kita lihat tadi, fungsi dari kata dan itu penambahan. Apakah di sini masuk ke penambahan atau tidak? Oke, sekarang kita lihat ke penggunaan kata serta, yaitu pendampingan. Mereka menikmati pemandangan yang indah serta bermain voli pasir. Kalau kakak lihat di sini yang lebih tepat itu adalah menggunakan kata serta karena aktivitas menikmati pemandangan itu dapat didampingi dengan bermain voli pasir. Jadi bermain dan menikmati pemandangan itu memiliki fungsi yang sama, yaitu sedang melakukan pekerjaan. Jadi seharusnya lebih tepat menggunakan konjungsi serta tadi daripada konjungsi dan karena sejajar tadi. Jadi menurut kakak ini adalah jawaban yang benar. Kita lihat di jawaban yang B, mengganti menikmati dengan menikmati tentu saja ini tidak karena sudah benar fungsinya. Menggunakan memisahkan menjadi 2 kalimat. Itu tidak benar juga. Menghilangkan kata dan. Kalau kita menghilangkan kata dan berarti dia tidak menggunakan konjungsi sama sekali. Jadi ini tentu saja salah. Mengubah bermain voli pasir menjadi bermain voli pantai. Itu menurut kakak kurang tepat juga karena
voli pasir dan voli pantai kurang lebih sama katanya, hanya penggunaan kata saja yang berbeda. Jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah benar A. Menambahkan kata serta sebelum bermain. Jadi seperti itu untuk pengerjaan soal yang pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Jadi di soal yang kedua ini terdapat beberapa kalimat. Di sini ada 4 kalimat yang dijadikan soal. Nah, untuk pertanyaannya itu adalah kalimat di atas yang tidak efektif yaitu. Jadi kita harus menemukan kalimat yang tidak efektif. Jadi kita harus melihat satu kalimat satu persatu untuk menjawab soalnya. Kita masuk ke kalimat yang pertama. Rani sibuk bekerja sehingga tidak punya banyak waktu untuk mengantar adiknya ke sekolah. Untuk yang pertama ini sudah tepat karena ada subjek, ada predikat, ada predikat juga, dan juga untuk ada objeknya, dan ada keterangan. Oke, kalimat satu ini sudah tepat, sudah efektif. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan dengan sangat profesional sekali akan membuahkan hasil yang maksimal. Pekerjaan ada subjek, dilakukan ada predikat, sangat profesional sekali, dan akan membuahkan hasil yang maksimal. Itu merupakan keterangan. Kalimat ini, oke, yang maksimal. Oke, kita lihat masuk ke kalimat yang ketiga. Ibu membuat kue brownies sangat terlalu manis sehingga kurang enak untuk dimakan. Nah, kita lihat di sini ada penggunaan kalimat yang tidak efektif, yaitu redundansi atau pleonasme. Jadi kalau kita lihat tadi di prinsipnya, redundansi itu adalah penggunaan kalimat yang terlalu sering sehingga memiliki makna yang berulang. Kalau kita lihat di sini ada penggunaan sangat terlalu manis. Jadi di sini ada memiliki kata yang memiliki makna yang sama, sangat dan terlalu, atau memiliki makna yang menandakan itu berlebihan atau penambahan juga. Jadi karena ada dua penggunaan kalimat ini tidak tepat karena tadi masuk ke dalam penggunaan redundansi atau pleonasme. Jadi agar kalimat itu efektif, tadi harus menggunakan salah satunya. Kalau ingin menggunakan sangat boleh atau hanya ingin menggunakan terlalu saja boleh. Jadi karena ini ada dua, jadi ini tidak tepat. Jadi langsung saja kita jawab. Jawaban yang tidak efektif adalah kalimat nomor 3. Karena tadi ada penggunaan redundansi atau pleonasme. Untuk kalimat keempat juga sudah tepat. Jadi jawaban yang benar adalah, atau jawaban yang salah adalah jawaban kalimat nomor 3. Jadi seperti itu pembahasan soal nomor 2. Nah, seperti itu pembahasan soal yang menanyakan tentang penggunaan kalimat efektif dalam subtes pemahaman bacaan dan menulis. Nah, sebelum berpisah, kakak ada satu soal nih untuk melatih kemampuan pemahaman kalian. Jadi kita berjumpa lagi di lain kesempatan Sobat Akses. Dadah!